Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat kudrah dan iradahnya, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Jamil. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Selaku khatib khususnya dan umumnya buat jamaah Masjid Nurul Jamil, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah sampai di bulan Februari di tahun 2023 Masehi. Juga di bulan Rajab di tahun Hijriah. Sehingga beberapa hari ke depan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Dan tanpa terasa pula bahwa COVID-19 ini sudah hampir 3 tahun. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga COVID-19 ini benar-benar lenyap dari Indonesia khususnya dan umumnya di dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah khatib akan membawakan tema tentang bahagia dalam perspektif Al-Qur'an. Hadirin, setiap manusia, setiap insan yang bernyawa tentunya menginginkan dalam hidupnya bahagia. Kalau seorang muslim mungkin bahagia dunia dan akhirat. Sesuai dengan visi hidup seorang muslim adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, selamat tentunya dengan kebahagiaan, dan ketika meninggalkan dunia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, kata yang paling tepat untuk menggambarkan kebahagiaan adalah kata aflaha. Di Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam salat. Lalu kata aflaha itu merupakan turunan dari kata falaha yang memiliki arti kemakmuran,
keberhasilan, kenyamanan, atau keadaan hidup yang senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Dan setiap kata aflaha selalu sebelumnya ada kata qad untuk menguatkan. Qad aflahal mu'minun. Lalu di surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Di satu surat lagi, di surat Asy-Syam ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Dalam Al-Qur'an kata itu selalu didahului dengan kata penegas, yaitu qad. Sesungguhnya as-sa'adatu kullaha fi ayyam likar rajulu nafsahu wasaqawatu fi antamlikahu nafsu. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan potensi kepada manusia, ada potensi baik, ada potensi buruk. Ketika orang mampu mengembangkan potensi baiknya, maka dalam hidupnya akan selalu menemukan yang namanya kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Beda dengan mereka yang selalu mengembangkan potensi buruknya. Hidupnya selalu dihinggapi dengan keluh kesah, kesengsaraan, dan lain-lain. Makanya tidak heran kalau ada kata-kata kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai hawa nafsunya. Jadi terkadang manusia ketika diberi kebahagiaan, ketika diberi harta yang banyak, ketika diberi jabatan, sering lupa bahwa siapa yang memberikan nikmat, siapakah yang memberikan jabatan itu. Kadang orang kalau sudah diberi jabatan lupa bahwa jabatan itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka yang mampu mengemban amanah itu, maka jabatan itu digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ada orang yang mengatakan bahwa harta yang dimiliki merupakan jerih payah dari dirinya, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sombongnya orang yang seperti itu. Padahal manusia hanya diberikan kewenangan oleh Allah untuk berusaha dan berdoa. Hasilnya siapa? Allah yang menentukan. Kalau Allah belum menentukan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Allah menimpakan sebuah musibah atau bencana, COVID-19 saja, bentuknya kecil tapi dampaknya sangat besar. Berapa banyak korban yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Makanya kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan apa yang diinginkan oleh kita. Terkadang orang selalu bergantung kepada orang lain, maka siap-siap untuk kecewa. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, apapun yang diputuskan oleh Allah, kita terima. Dan itu merupakan terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi kalau Allah sudah menentukan seperti itu, maka kita sebagai hambanya, kita harus menerima bahwa ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebahagiaan itu tidak terletak pada harta. Kadang orang merasa dengan harta semua bisa dibeli, semua hal yang itu bisa dibayar atau bisa diselesaikan dengan. Ketika orang menganggap bahwa kebahagiaan itu diukur dengan harta, maka ketika harta itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Pasti mereka sedih. Karena sesungguhnya harta yang diberikan kepada kita, harta yang diberikan kepada hambanya itu merupakan titipan. Mungkin muncul pertanyaan, sudah sampai sejauh mana harta itu digunakan untuk di jalan Allah, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kadang ketika misalnya kita diberikan banyak harta, lalu ada orang yang membutuhkan atau yang membutuhkan bantuan, kita kadang merasa biarkan saja mereka repot. Yang penting kita dan keluarga bisa memenuhi segala itu. Orang yang seperti itu sangat egois. Dia merasa bahwa harta itu merupakan jerih payah, padahal semua itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu juga tidak diukur dari penampilan diri. Tidak diukur juga dari gemerlapnya perhiasan dan keindahan dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa dunia ini merupakan tempat persinggahan. Dunia ini adalah tempat menanam. Dunia ini adalah tempat bagaimana kita melakukan amal soleh. Hasilnya kapan? Kita akan menuai setelah kita meninggalkan dunia ini. Jangan tertipu oleh keindahan dunia. Jangan tertipu oleh dengan gemerlapnya perhiasan atau keindahan dunia dan lain-lain. Tapi bagaimana kita selalu mencari kehidupan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai dari sekarang kita harus selalu menjaga hati kita. Jaga hati kita untuk selalu memunculkan sikap berbaik sangka, selalu memunculkan selalu berbaik sangka dengan orang lain, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali saling menyakiti antar kita atau apalagi terhadap sesama mukmin. Lalu kita juga harus menjaga iman kita. Ada orang yang mengaku beriman tapi dalam kesehariannya jauh dari yang kata iman. Dia mengaku beriman, dia yakin bahwa Allah itu ada, tapi mereka membuat tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga harus menjaga amal kita. Kita harus selalu menjaga amal kita harus selalu melakukan amal saleh. Agar ketika kita meninggalkan dunia ini, apa yang kita tanam selama hidup di dunia ini, kita akan menuai hal-hal yang baik. Kalau kita selalu menanamkan amal saleh. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kunci kebahagiaan menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, jangan membenci siapapun sekalipun ada yang menyalahi hak. Biasanya kalau kita disakiti oleh orang lain, kalau kita dizolimi oleh orang lain, maka kita membalas untuk menzolimi. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak mengharapkan kita tetap harus bersahabat, kita tetap harus berbuat baik terhadap mereka yang selalu menzolimi diri kita. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun problem memuncak. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki sesuatu yang tidak atau sangat rumit untuk dipecahkan, maka kita jangan bersedih. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu bersabar. Tapi kalau selalu memunculkan sikap sabar, maka Allah akan menolong kita. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Biasanya orang kalau serba ada, kalau segala sesuatu bisa dibeli dengan uang, maka jauh dari yang namanya kesederhanaan. Sederhana bukan berarti melakukan sesuatu istilahnya pelit atau, tapi sederhana adalah tidak glamor, tidak bermewah-mewahan, walaupun sebetulnya untuk membeli hal itu sangat mungkin. Dan yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Ketika Allah memberikan musibah, ketika Allah memberikan ujian, kita harus tetap berbuat baik, berbaik sangka terhadap, apalagi terhadap Allah, terhadap manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita ditimpa ujian, ketika kita ditimpa musibah, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Inilah barangkali yang sangat sulit ketika misalnya sedang kesusahan, supaya dilakukan untuk memberi. Memberi bukan berarti dalam bentuk benda saja, tapi bagaimana kita misalnya ada seseorang yang membutuhkan
eh, ada yang sedang ditimpa masalah, lalu kita memberikan solusi. Dan yang keenam, tersenyumlah walaupun hati Anda sedang menangis. Bisakah kita seperti itu? Inilah 7 kunci. Dan yang terakhir, jangan memutus doa untuk saudara mukmin. Antara mukmin muslim kita harus saling mendoakan. Karena sesungguhnya antara mukmin dan mukmin itu merupakan saudara. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu menemukan kebahagiaan, sebagai orang-orang yang selalu pandai bersyukur, sebagai orang-orang yang selalu melakukan amal saleh, sehingga ketika meninggalkan dunia ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma basalli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.